Pernahkah kamu mendengar kisah seorang ibu pemilik warung nasi uduk yang hidupnya berubah drastis hanya karena satu perbuatan sederhana? Bayangkan, dari warung sepi yang hampir tutup, ia kini banjir pelanggan dan viral di mana-mana. Apa rahasianya? Bukan trik marketing, bukan karena keberuntungan semata, tapi karena sesuatu yang mungkin sering kita abaikan, keikhlasan. Semua berawal ketika ia memberi makan 3 anak yatim di tengah kondisi dirinya sendiri kekurangan. Siapa sangka, dari satu piring nasi, Allah balas dengan berkah 1000 kali lipat. Bagaimana kisah haru ini terjadi? Apa ujian yang ia hadapi di puncak kesuksesan? Tonton sampai akhir, karena ceritanya akan menggugah hatimu. Di sudut jalan kecil yang ramai di pagi hari, berdiri sebuah warung sederhana dengan papan kayu bertuliskan, Nasi Uduk Bu Siti. Warung itu tampak biasa, dengan bangku plastik dan meja kayu yang mulai pudar warnanya karena termakan waktu. Di dalamnya, seorang perempuan parubaya bernama Bu Siti sibuk menata lauk pauk seadanya. Sementara matanya sesekali menerawang ke jalan, berharap ada pembeli yang datang. Aroma nasi uduk yang gurih bercampur dengan wangi sambal kacang memenuhi udara. Namun sepi tetap menjadi tamu utama di warung kecil itu. Hanya suara angin pagi yang menampar tenda biru lusuh, mengiringi harapan yang tak pernah padam. Bu Siti sudah menghabiskan hampir semua tabungannya untuk membuka warung ini. Ia yakin, dengan kerja keras, usahanya akan membawa kebahagiaan untuk keluarga kecilnya. Namun, hari-hari berlalu tanpa perubahan berarti. Sejak subuh ia sudah menanak nasi, menyiapkan ayam goreng, telur balado, dan semur tahu, tapi menjelang siang, lauknya masih utuh. Jarang sekali ada pembeli yang mampir. Kadang ada 1 atau 2 tukang ojek yang singgah. Tapi tidak cukup untuk menutup biaya belanja harian, apalagi melunasi utang di warung grosir. Bu Siti menarik napas panjang sambil melirik ke toples kue yang masih penuh, seolah ikut bersedih bersama pemiliknya. Di sudut warung, tergantung sebuah kalender bertanggal merah pada angka yang semakin dekat dengan akhir bulan. Bu Siti tahu, waktunya membayar uang sekolah anak-anak semakin dekat, sementara uang di dompetnya tak sampai 100.000 rupiah. Perutnya sendiri sering dibiarkan lapar agar anak-anak bisa makan kenyang. Namun, ia tak pernah mengeluh di depan mereka. Setiap kali anaknya bertanya, "Bu, kapan warung ramai?" Bu Siti selalu menjawab dengan senyum tipis, "Insya Allah sebentar lagi, Nak, kita sabar, ya." Dalam hati ia menahan gundah yang nyaris menenggelamkan semangatnya. Malam sebelumnya, Bu Siti duduk di ruang tamu kecil rumahnya yang gelap karena lampu hemat energi redup. Tangannya menengadah, bibirnya bergetar melafalkan doa. Ya Allah, jangan biarkan hamba MU ini putus asa. Berkahilah usaha kecil ini. Jangan biarkan anak-anak kelaparan. Air matanya jatuh membasahi sajadah tipis yang sudah kusam. Ia percaya Tuhan mendengar setiap pintanya, meski jawabannya tak selalu datang secepat yang ia inginkan. Setiap butir doa itu ia kumpulkan seperti tabungan harapan, berharap kelak menjadi kunci pembuka rezeki. Keesokan harinya, seperti biasa, Bu Siti bangun sebelum azan subuh berkumandang. Ia menanak nasi dengan hati-hati, seolah setiap butirnya mengandung doa. Minyak panas berdesis saat ia memasukkan ayam ke dalam wajan. Suara yang biasanya menandakan kesibukan, kini terasa menyedihkan karena tak ada yang memesan. Ia menyiapkan piring-piring, menata meja, menyapu lantai warung, dan menggantung senyum palsu di wajahnya, siap menyambut pembeli yang mungkin tak akan datang. Langit perlahan berubah cerah, namun warung itu tetap sunyi, hanya sesekali dilewati orang yang terburu-buru menuju kantor. Bisikan tetangga yang lewat kadang menusuk telinga. "Kasihan ya, jualan nasi uduk tapi sepi terus," ucap seorang ibu pada temannya, tanpa sadar Bu Siti mendengar. Ia pura-pura tidak peduli, menunduk sambil mengaduk sambal, padahal hatinya remuk. Dalam hati, ia berkata, kalau mereka tahu bagaimana rasanya berjuang demi anak-anak, mungkin mereka tak akan berkata begitu. Namun, Bu Siti memilih diam, karena ia tahu, hanya kesabaran yang bisa menjadi tameng dari rasa sakit hati. Siang menjelang, panas matahari menembus tenda biru yang sudah lusuh, membuat udara dalam warung terasa pengap. Peluh membasahi dahi Bu Siti, tapi ia tetap duduk, menunggu. Sepiring nasi uduk di depannya sudah dingin, tak tersentuh sejak pagi. Sesekali ia mengipasi wajahnya dengan potongan kardus, sambil sesekali memandang ke arah jalan raya yang semakin ramai, berharap ada satu orang saja yang melangkah ke arahnya.
Tapi seperti hari-hari sebelumnya, tak ada yang datang. Harapan yang ia pelihara sejak subuh kembali patah perlahan. Menjelang sore, suara azan asar terdengar dari masjid kecil di seberang jalan. Bu Siti menatap meja yang masih penuh makanan, matanya berkaca-kaca. Ia tahu, sebagian besar harus ia bawa pulang, dimakan sendiri, atau bahkan dibuang jika basi. Pikiran tentang modal yang hilang terus menghantui. Namun, sebelum ia larut dalam kesedihan, ia berdiri dan mengambil air wudhu. Kalau manusia tak menoleh, biarlah aku mengadu pada Tuhanku, bisiknya lirih. Ia salat dengan khusyuk, memohon kekuatan untuk terus bertahan. Selesai salat, ia kembali duduk, menatap jalan dengan pandangan kosong. Dalam hatinya muncul pertanyaan yang tak berani ia ucapkan, sampai kapan seperti ini? Apa aku harus tutup warung? Namun, sesaat kemudian ia menegakkan punggungnya, menghapus air mata, dan berkata pada diri sendiri, "Tidak, Siti. Jangan menyerah. Rezeki sudah diatur. Hari ini mungkin sepi, tapi siapa tahu besok berbeda." Dengan sisa semangat itu, ia mulai membereskan warungnya, meski hatinya terasa berat. Senja tiba, langit memerah, tanda malam segera datang. Warung kecil itu kembali sunyi, seperti sejak pagi. Bu Siti mengunci laci yang isinya hanya beberapa lembar ribuan, lalu menutup tirai plastik yang sudah robek di ujungnya. Ia menghela napas panjang, memandang warungnya seolah memandang harapan yang tak kunjung datang. Di jalanan, lampu kendaraan mulai menyala, satu persatu hilang di telan gelap. Bu Siti berjalan pulang membawa sisa makanan, hatinya penuh tanya. Namun di lubuk hatinya yang terdalam, ia yakin Tuhan tak akan menutup pintu bagi hamba yang sabar. Ia hanya tidak tahu bahwa besok akan datang sebuah kejadian kecil yang mengubah seluruh jalan hidupnya. Hujan gerimis membasahi jalan kecil di depan warung Bu Siti pagi itu. Langit tampak muram, seolah ikut merasakan beratnya hati sang pemilik warung. Warung nasi uduk yang biasanya sepi kini semakin lengang, tak satupun pelanggan datang sejak pagi. Air menetes dari ujung tenda biru lusuh, membentuk genangan kecil di sudut warung. Bu Siti duduk di kursi plastik sambil memandangi jalan yang basah. Tangannya menopang dagu. Nasi uduk yang sudah matang mengepul di dalam dandang, lauk pauk tertata rapi di etalase kaca, tapi tak seorang pun singgah. Hanya suara hujan yang menemani kesendiriannya, menambah rasa sepi yang menghimpit dada. Di tengah lamunannya, matanya menangkap sosok tiga anak kecil yang berdiri di seberang jalan. Pakaian mereka basah kuyup, wajah mereka pucat, dan mata mereka menatap penuh rasa ingin ke arah warung. Bu Siti memperhatikan mereka dari balik tirai plastik yang tertiup angin. Hatinya terenyuh. Anak-anak itu tampak lapar, tapi tak berani mendekat. Mereka berdiri di bawah pohon, mencoba berteduh, sambil sesekali melirik lauk pauk yang menggoda di etalase. Ada sesuatu yang membuat dada Bu Siti terasa sesak. Tatapan mereka seakan meminta tolong tanpa kata. Tak lama kemudian, keberanian salah satu anak terkecil muncul. Dengan langkah pelan, ia mendekati warung, diikuti dua kakaknya yang sedikit lebih besar. Mereka berhenti di depan pintu warung, menundukkan kepala, basah kuyup, dan menggigil kedinginan. "Bu," suara si anak kecil terdengar lirih. Hampir tak bisa didengar oleh Bu Siti. "Kami lapar. Tapi kami nggak punya uang." Kata-kata itu jatuh seperti batu di hati Bu Siti. Ia terdiam sejenak, memandang mereka dengan mata yang tiba-tiba berkaca-kaca. Dalam benaknya, berkecamuk berbagai pikiran. Ia sendiri sedang kekurangan, bahan makanan terbatas, uang di laci hampir habis. Apakah ia mampu memberi makan mereka tanpa mengorbankan harapan esok hari? Hatinya bertanya-tanya, apakah ini ujian? Ataukah ini jawaban dari doanya semalam, yang memohon agar diberi jalan untuk mendapatkan keberkahan? Ia menunduk, menggigit bibirnya, berusaha menahan air mata yang hampir jatuh. "Ya Allah," bisiknya dalam hati, "Engkau tahu bagaimana kondisiku sekarang. Tapi mereka lebih butuh daripada aku." Dengan tekad yang lahir dari dalam, ia menarik napas panjang, lalu tersenyum kepada ketiga anak itu. "Masuk nak, ayo duduk. Ibu punya nasi uduk hangat untuk kalian." Suaranya lembut, mengalahkan rasa takut kehilangan yang bersemayam di hatinya. Anak-anak itu saling pandang, ragu sejenak, lalu perlahan melangkah masuk. Mata mereka berbinar, meski tubuh masih menggigil.
Bu Siti segera mengambil piring, menyendok nasi uduk dengan tangan yang sedikit gemetar, menambahkan irisan telur, sambal kacang, dan sepotong ayam goreng. Aroma nasi yang gurih langsung memenuhi ruangan, membuat perut kecil mereka semakin bergejolak. Ketika piring diletakkan di meja, ketiga anak itu menatap Bu Siti seolah ia malaikat penyelamat. Makan yang banyak, nak. Nggak usah bayar. Anggap ini rezeki kalian hari ini, ucap Bu Siti dengan senyum tulus, meskipun hatinya berdesir memikirkan sisa bahan yang semakin menipis. Tangisan kecil pecah di antara mereka. Anak yang paling besar, mungkin berusia 10 tahun, menahan air mata sambil berkata lirih. Terima kasih, Bu, semoga Allah balas kebaikan Ibu. Kata-kata itu menampar hati Bu Siti lebih keras daripada apapun yang pernah ia dengar. Ia tersenyum sambil mengelus kepala mereka, berusaha menyembunyikan air mata yang mulai menitik. Saat mereka mulai menyantap makanan dengan lahap, Bu Siti hanya bisa memandangi, hatinya penuh rasa syukur bercampur haru. Ia tidak memikirkan lagi sisa lauk, ia tidak memikirkan uang di laci, yang ada hanyalah perasaan lega karena bisa menghapus lapar tiga anak yatim di hadapannya. Sambil melihat mereka makan, ingatan Bu Siti kembali pada masa lalunya. Ia pun pernah merasakan sulitnya hidup tanpa orang tua ketika masih kecil. Rasa itu menyayat kembali, membuatnya sadar bahwa memberi kepada mereka bukan sekadar kebaikan, tapi bentuk terima kasih kepada Tuhan karena ia pernah diselamatkan dari kelaparan. Tetes air hujan yang membasahi atap warung terdengar seperti irama doa yang mengiringi momen itu. Bu Siti tak berhenti tersenyum, meski hatinya diliputi rasa campur aduk antara bahagia dan khawatir. Bahagia karena bisa memberi. Khawatir karena ia tak tahu bagaimana nasib warungnya besok. Setelah mereka selesai makan, anak-anak itu bangkit, menunduk hormat, dan kembali mengucapkan terima kasih. Semoga rezeki ibu dilipat gandakan 1000 kali lipat, ucap mereka hampir bersamaan, sebelum berlari keluar menembus hujan yang mulai reda. Kata-kata itu menggema di telinga Bu Siti, membuatnya terdiam lama. Ia duduk kembali, memandangi meja yang kini kosong. Dalam hati, ia berkata pelan, "Ya Allah, aku tidak punya apa-apa selain keikhlasan. Jika engkau mau membalas, aku serahkan semuanya kepada MU." Ia tidak tahu bahwa dua anak-anak itu akan menjadi kunci pembuka pintu rezeki yang selama ini tertutup rapat. Senja merambat perlahan, meninggalkan warung yang kembali sepi. Tapi kali ini hati Bu Siti terasa berbeda. Ada ketenangan yang mengalir di dadanya. Seolah Tuhan membisikkan janji bahwa setiap kebaikan akan berbalas. Ia menatap langit yang mulai memerah, lalu tersenyum sambil berucap, "Alhamdulillah, setidaknya hari ini, ada yang pulang dengan perut kenyang." Namun, ia masih tidak tahu bahwa hari berikutnya akan membawa kejutan besar yang mengubah hidupnya selamanya. Pagi itu, langit tampak lebih cerah dari biasanya, seakan memberikan secercah harapan bagi Bu Siti yang baru saja tiba di warungnya. Ia menata lauk dengan hati-hati, mencoba menyingkirkan kekhawatiran tentang bahan yang mulai menipis. Sisa modalnya hampir habis karena kemarin sebagian ia pakai untuk memberi makan 3 anak yatim itu. "Bismillah, semoga hari ini ada yang datang," ucapnya pelan sambil menyeka peluh di dahi, meski udara pagi masih sejuk. Tatapannya menyapu keluar, memandangi jalan yang mulai ramai oleh lalu lalang orang. Namun, tak satu pun langkah mengarah ke warungnya. Sepi itu kembali hadir, menempel erat seperti bayangan yang enggan pergi. Jam demi jam berlalu, Bu Siti hanya bisa menghibur diri dengan membereskan meja, mengelap kaca etalase, dan menata ulang sambal yang sudah ia siapkan sejak subuh. Perutnya terasa mual, bukan karena lapar, melainkan karena rasa cemas yang kian menggerogoti hati. Ia tak tahu harus bagaimana jika hari ini sepi lagi. Modal habis, lauk tersisa, dan uang di laci nyaris tak cukup untuk belanja besok. Di tengah gundah itu, ia kembali mengingat wajah-wajah polos anak yatim kemarin. Ada rasa hangat menyusup, sedikit menghibur pikirannya. "Setidaknya aku bisa buat mereka tersenyum," bisiknya lirih, mencoba menenangkan diri. Siang mulai mendekat ketika sebuah mobil hitam mengilap berhenti di depan warungnya. Suara pintu mobil terbuka membuat Bu Siti menoleh cepat. Dari dalam, turun seorang pria parubaya dengan pakaian rapi, wajahnya teduh namun berwibawa. Langkahnya mantap saat ia mendekati warung. Bu Siti sempat bingung, hatinya berdebar. Jarang sekali ada orang seperti ini mendekati warung sederhananya. Dengan senyum sopan, pria itu menyapa, "Assalamualaikum, Bu. Ini warung nasi uduk ya?"
Bu Siti tergagap sejenak sebelum menjawab. Waalaikumsalam. Iya Pak, silakan kalau mau pesan. Ia segera berdiri, merapikan jilbabnya yang sedikit miring, dan berusaha menahan rasa gugup. Pria itu duduk sebentar, memandang sekeliling warung yang sederhana namun bersih. Nasi uduk ibu terkenal enak ya? Saya dengar dari tetangga yang sering lewat sini, katanya dengan ramah. Bu Siti tertegun. Bagaimana mungkin tetangga bicara baik tentang warungnya? Bukankah selama ini mereka hanya melontarkan cibiran? Ah, enggak, Pak. Biasa saja, cuma usaha kecil. Jawabnya merendah, meski hatinya mulai berdebar penuh rasa penasaran. Pria itu lalu berkata sesuatu yang membuat Bu Siti hampir terjatuh dari kursinya. Saya mau pesan, Bu. Bang. Untuk acara pengajian di rumah. Bisa buatkan 50 bungkus nasi uduk. Seakan dunia berhenti berputar. Bu Siti menatap pria itu dengan mata membelalak. Lidahnya keluh. 50 bungkus? Angka yang bahkan tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Biasanya ia hanya menjual 3-5 porsi dalam sehari. 50, Pak? Tanyanya memastikan. Suaranya gemetar. Pria itu tersenyum lebar. Iya, Bu. Bisa kan? Saya butuh besok pagi. Tolong siapkan yang enak. Ya, insya Allah saya bayar lebih. Detik itu juga, Bu Siti merasakan darahnya berdesir hebat, antara percaya dan tidak percaya. Dalam hatinya, ia berteriak, Ya Allah, ini jawaban dari MU. Dengan tangan masih gemetar, Bu Siti mencatat pesanan itu di buku lusuhnya. Pria tersebut memberikan uang muka yang jumlahnya cukup besar, bahkan lebih dari modal yang ia miliki saat ini. Uang itu terasa seperti embun penyejuk di padang tandus kehidupannya. Terima kasih banyak, Pak. Insya Allah saya siapkan sebaik mungkin. Ucapnya sambil menahan air mata yang hampir jatuh. Pria itu hanya tersenyum dan berkata, Saya percaya ibu bisa. Orang yang ikhlas usahanya pasti berkah. Kalimat itu menancap dalam di hati Bu Siti, membuat dadanya hangat oleh rasa syukur. Setelah pria itu pergi, Bu Siti terduduk lemas di kursi plastik, memandangi uang di tangannya. Ia menangis. Kali ini bukan karena sedih, melainkan karena bahagia yang tak pernah ia rasakan selama berbulan-bulan. Ia segera berdiri, berlari kecil menuju warung grosir untuk membeli bahan. Langkahnya terasa ringan meski hujan mulai turun rintik-rintik. Di sepanjang perjalanan, ia tak henti-hentinya mengucap syukur. Ya Allah, Engkau maha baik. Engkau balas sedekah kecilku dengan rezeki sebesar ini, bisiknya berkali-kali, sambil menahan isak haru yang terus membuncah. Malam itu, warung kecil Bu Siti berubah menjadi dapur besar penuh aktivitas. Ia menanak nasi berkali-kali, menggoreng ayam hingga wajan besar berdesis tiada henti, dan menyiapkan sambal kacang dalam jumlah yang belum pernah ia buat sebelumnya. Tangannya sibuk, tapi hatinya tenang. Setiap kali lelah, ia teringat senyum anak-anak yatim yang kemarin ia beri makan. Seolah mereka menjadi alasan mengapa rezeki besar ini datang menghampirinya. Ia menyadari, memberi tidak membuatnya miskin, justru membuka pintu rezeki yang tak pernah ia bayangkan. Menjelang dini hari, semua pesanan siap. 50 bungkus nasi uduk tertata rapi dalam dus besar, menunggu dijemput. Bu Siti duduk sebentar, mengusap keringat di dahi, lalu menatap tumpukan nasi uduk itu dengan senyum yang tak bisa ia sembunyikan. Ini semua karena MU, ya Allah. Ucapnya pelan, sebelum air mata bahagia kembali jatuh. Ia tak pernah menduga, satu keputusan kecil untuk memberi makan anak yatim mampu mengubah jalan hidupnya. Namun, ia belum tahu bahwa ini hanyalah awal dari berkah yang jauh lebih besar yang sedang menantinya. Pagi itu, udara terasa segar meski tubuh Bu Siti masih diliputi lelah setelah semalaman menyiapkan pesanan. Ia bergegas membuka warungnya sambil menunggu pria paruh baya yang memesan 50 bungkus nasi uduk datang untuk mengambil pesanan. Dus-dus besar berisi nasi uduk tertata rapi di atas meja panjang, aroma gurihnya memenuhi ruang warung, seolah ikut mengabarkan kabar baik yang sedang datang. Di sudut warung, Bu Siti duduk sambil memeluk kedua tangannya yang dingin. Hatinya berdebar tak menentu. Ini pesanan terbesar seumur hidupnya. Dan ia tak ingin mengecewakan. Tak lama kemudian, suara mesin mobil terdengar mendekat. Sebuah mobil hitam berhenti tepat di depan warung. Sama seperti kemarin. Dari dalam mobil, pria itu turun dengan senyum ramah. Diikuti seorang sopir yang segera membantu mengangkat dus nasi uduk ke bagasi. Bu Siti segera berdiri,
menyambut mereka dengan wajah cerah, meski matanya masih menyimpan sedikit kekhawatiran. "Alhamdulillah, sudah siap ya, Bu?" ujar pria itu sambil memeriksa salah satu dus. "Harumnya luar biasa. Insya Allah tamu saya suka." Kata-katanya membuat hati Bu Siti sedikit lega. Rasa cemasnya berganti dengan percikan bahagia. Ketika semua dus sudah diangkut ke mobil, pria itu kembali menoleh pada Bu Siti sambil merogoh saku jaketnya. Ia mengeluarkan segepok uang tunai dan menyerahkannya kepada Bu Siti dengan tangan yang mantap. "Ini pelunasannya, Bu. Dan, ini ada tambahan sedikit. Anggap saja bonus untuk Ibu karena sudah membuat makanan dengan penuh hati." Ucapnya tenang, seolah memberi sesuatu yang tak berarti besar. Namun bagi Bu Siti, jumlah uang itu lebih dari cukup untuk melunasi hutang, membeli bahan baru, bahkan menyisakan simpanan. Tangannya bergetar saat menerima uang tersebut. Matanya berkaca-kaca. "Ya Allah!" bisiknya dalam hati, hampir tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Air mata haru menetes tanpa bisa ia tahan. "Terima kasih banyak, Pak. Semoga Allah membalas kebaikan Bapak berkali lipat," ucapnya dengan suara bergetar. Pria itu tersenyum tulus, lalu berkata sesuatu yang membuat Bu Siti terdiam. "Saya suka nasi uduk Ibu karena rasanya ada ketulusan di dalamnya. Orang yang masak dengan hati, masak dengan doa, itu beda rasanya." Ucapan itu menancap di sanubari Bu Siti. Ia tersenyum sambil menunduk, tidak tahu harus menjawab apa, selain rasa syukur yang terus mengalir di dadanya. Pria itu lalu pamit, meninggalkan Bu Siti yang berdiri di depan warung dengan air mata bahagia mengalir di pipinya. Setelah mobil itu hilang di tikungan, Bu Siti kembali masuk ke warung, duduk di kursi plastik usang yang menjadi saksi bisu perjuangannya. Tangannya meremas uang yang masih ia genggam, seakan takut semua ini hanya mimpi. Di dinding, kalender yang semula tampak suram kini terlihat seperti pintu harapan baru. "Ya Allah, Engkau benar-benar maha mendengar. Engkau balas kebaikan sekecil ini dengan rezeki sebesar ini," gumamnya, sambil menyeka air mata. Ia teringat kembali doa anak-anak yatim kemarin, "Semoga Allah balas kebaikan ibu 1000 kali lipat." Kata-kata itu bergema, membuat hatinya bergetar hebat. Hari itu menjadi titik balik hidupnya. Kabar tentang pesanan besar itu entah bagaimana mulai terdengar oleh tetangga. Orang-orang yang dulu mencibirnya kini mulai melirik warung kecil yang pernah mereka pandang sebelah mata. Beberapa bahkan datang sekadar membeli segelas teh atau sepiring nasi uduk, lalu memuji rasanya. "Enak, Bu, pantas aja ada yang pesan banyak," kata salah satu tetangganya, membuat Bu Siti hanya bisa tersenyum. Dalam hati, ia tak menyimpan dendam. Justru ia bersyukur, karena ujian yang dulu menimpa kini digantikan dengan berkah yang melimpah. Sore hari, saat ia sedang membereskan warung, ponselnya berdering. Nomor tak dikenal muncul di layar. Dengan hati-hati, ia mengangkat. Ternyata suara di seberang adalah pria yang memesan kemarin. "Bu Siti, saya senang sekali dengan masakan Ibu. Para tamu juga memuji rasanya. Jadi, kalau Ibu berkenan, saya mau pesan rutin, setiap minggu, jumlahnya sama." Detik itu juga, dunia Bu Siti serasa berputar lebih cepat. Air matanya kembali menetes. Ia menggenggam ponsel erat-erat, suaranya bergetar saat menjawab, "Insya Allah, Pak, saya siap." Ia menutup telepon dengan tangan yang gemetar, menatap langit yang mulai berwarna jingga sambil berkata pelan, "Ya Allah, ini benar-benar keajaiban MU." Malam itu, Bu Siti duduk di ruang tamu rumahnya yang sederhana, memandangi anak-anaknya yang tertidur pulas. Di sampingnya, tergeletak uang hasil pelunasan pesanan tadi. Tangannya mengusap kepala anak-anaknya sambil menahan tangis haru. Ia teringat masa-masa kelam beberapa minggu lalu, ketika hampir menyerah, ketika menahan lapar demi mereka. Kini, semuanya berubah hanya karena satu keputusan kecil untuk memberi tanpa pamrih. "Benar kata orang tua dulu," gumamnya, "sedekah tak pernah membuat kita miskin." Ia tersenyum, meski air mata tetap mengalir, membasahi pipi yang kini penuh rasa syukur. Hari berikutnya, warung Bu Siti mendadak ramai. Orang-orang mulai berdatangan, beberapa ingin mencoba nasi uduk yang katanya enak dan penuh berkah. Bahkan ada yang memotret warungnya, mengunggah ke media sosial. Foto sederhana itu menjadi viral di kampung, bahkan sampai kota sebelah. Pesanan datang silih berganti, bukan hanya untuk pengajian, tapi juga acara kantor, arisan,
hingga ulang tahun. Warung yang dulu sunyi kini bagaikan sarang semut, selalu ramai dan penuh tawa. Namun, di balik semua itu, Bu Siti tetap ingat siapa yang menjadi awal dari semua ini. 3 anak yatim yang datang dengan pakaian basah, membawa doa yang mengetuk pintu langit. Di malam yang hening, ketika semua pesanan sudah selesai, Bu Siti duduk di sajadah, menundukkan kepala dalam sujud panjang. Ya Allah, Engkau balas niat kecilku dengan karunia yang tak terhitung. Jadikan aku hamba MU yang selalu ingat bahwa semua ini bukan karena hebatku, tapi karena kasih MU. Air matanya jatuh membasahi lantai, bersatu dengan doa yang mengalir deras. Ia sadar, ini bukan akhir, melainkan awal dari cerita panjang tentang berkah yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Hari-hari setelah pesanan besar itu seperti mimpi yang tak kunjung usai bagi Bu Siti. Warung yang dulu sunyi kini hampir tak pernah sepi. Orang-orang mulai berdatangan dari berbagai penjuru kampung. Bahkan ada yang sengaja datang dari kecamatan sebelahannya untuk mencicipi nasi uduk yang kabarnya berkah dan penuh rasa. Aroma gurih dari warung kecil itu seolah memanggil siapa saja yang lewat, mengundang mereka untuk singgah dan merasakan masakan yang dimasak dengan hati. Bu Siti kini sibuk dari pagi hingga malam, tangannya tak berhenti mengaduk nasi, menggoreng ayam, dan menyiapkan sambal. Namun, lelah itu tak terasa, karena setiap piring yang ia sajikan membawa kebahagiaan. Media sosial menjadi jembatan rezeki yang tak disangka. Foto warungnya yang sederhana beredar luas, mendapat ribuan tanda suka dan komentar. Ini dia nasi uduk penuh keberkahan, tulis salah satu pengguna. Bahkan, seorang food vlogger terkenal datang tanpa pemberitahuan. Dengan kamera di tangannya, ia merekam proses memasak Bu Siti yang begitu sederhana namun rapi, lalu mengunggahnya ke akun dengan jutaan pengikut. Dalam hitungan jam, video itu viral. Orang-orang berbondong-bondong mencari lokasi warung Bu Siti, dan sejak saat itu, antrean panjang setiap pagi menjadi pemandangan biasa. Bu Siti hanya bisa menggeleng tak percaya. Air mata harus sering menetes diam-diam saat melihat antrian yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Pendapatan Bu Siti melonjak drastis. Dari yang sebelumnya hanya puluhan ribu sehari, kini ia mampu meraup jutaan rupiah setiap harinya. Dalam sebulan, ia berhasil melunasi semua hutang yang dulu menghantuinya seperti bayang-bayang gelap. Lebih dari itu, ia bisa menabung, memperbaiki rumah yang dulu nyaris roboh, bahkan membeli peralatan dapur baru agar bisa melayani pelanggan lebih baik. Namun, di tengah limpahan rezeki ini, Bu Siti tak pernah berubah. Ia tetap mengenakan daster sederhana, tetap menyapa pelanggan dengan senyum tulus, dan tetap memulai hari dengan doa yang sama seperti dulu. Ya Allah, berkahi rezeki ini, jangan jadikan aku sombong. Anak-anaknya pun merasakan dampak berkah ini. Mereka kini bisa sekolah dengan tenang, tanpa takut tertahan karena tunggakan. Bahkan, Bu Siti mampu membeli seragam baru untuk mereka, sesuatu yang dulu hanya menjadi angan. Saat melihat anak-anaknya tersenyum bangga, hatinya bergetar hebat. Ia sadar, semua ini bukan hasil semata dari kerja kerasnya, melainkan buah dari keikhlasan yang ia tanam di hari ketika ia memutuskan memberi makan anak yatim tanpa pamrih. Sedekah tak pernah membuat miskin, justru membuka pintu rezeki yang tak disangka. Ucapnya berulang kali kepada siapa saja yang bertanya rahasia suksesnya. Meski kini sudah terkenal, Bu Siti tidak pernah melupakan momen yang mengubah hidupnya. Setiap kali mengingat wajah-wajah polos 3 anak yatim itu, hatinya hangat. Ia selalu berkata pada dirinya sendiri, merekalah yang membawa berkah ini. Sejak itu, ia bertekad untuk menjadikan warungnya bukan sekadar tempat mencari rezeki, tapi juga ladang amal. Ia memasang sebuah tulisan kecil di dinding warung. Setiap Jumat, makan gratis untuk anak yatim. Tulisan itu menjadi pengingat bagi dirinya bahwa semua ini berawal dari sedekah kecil, dan harus terus dirawat agar berkah tak pernah pergi. Program Jumat Berkah itu cepat menyebar dari mulut ke mulut. Anak-anak yatim dari berbagai sudut kampung datang ke warung Bu Siti setiap Jumat, dan mereka selalu disambut dengan senyum hangat. Pemandangan itu sering membuat pelanggan terharu, bahkan banyak yang ikut membantu. Bu, ini saya titip nasi untuk anak-anak yatim juga, ucap seorang pelanggan sambil menyerahkan uang. Tanpa disadari, warung kecil itu berubah menjadi pusat kebaikan, tempat orang-orang saling berbagi. Bu Siti menatap semua itu dengan mata berkaca-kaca. Ya Allah, ini lebih dari yang pernah aku bayangkan, bisiknya setiap kali malam datang. Namun, semua berkah ini juga membawa ujian baru. Ada yang iri,
Ada yang sinis, bahkan ada yang mencoba menjatuhkannya. Tetapi, setiap kali mendengar kabar miring, Bu Siti hanya tersenyum dan berkata, rezeki sudah diatur. Yang penting aku tetap jujur dan ikhlas. Ia tak mau membiarkan kebencian merusak hatinya. Sebaliknya, ia memilih untuk memperbanyak sedekah, karena ia percaya satu hal. Semakin banyak memberi, semakin banyak pintu rezeki terbuka. Dan keyakinan itu terbukti. Hari demi hari, berkah yang ia terima tak pernah surut. Justru mengalir lebih deras seperti sungai yang tak pernah kering. Di suatu malam yang sunyi, setelah semua kesibukan mereda, Bu Siti duduk sendirian di warungnya yang kini tampak lebih indah setelah direnovasi. Ia memandangi setiap sudut ruangan sambil tersenyum, mengingat masa-masa ketika ia hampir menyerah. Tangannya menyentuh meja kayu yang dulu ia gunakan saat warung sepi, kini menjadi saksi bagaimana Allah mengubah segalanya. Satu piring nasi uduk untuk 3 anak yatim. Siapa sangka bisa jadi awal dari semua ini, gumamnya pelan. Matanya berkaca-kaca, tapi hatinya dipenuhi rasa syukur yang tak terlukiskan. Hari itu, Bu Siti belajar satu hal penting. Memberi tak pernah membuat kita rugi, justru membuat kita kaya dengan cara yang tak pernah kita duga. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak pernah berhenti berbagi, karena ia tahu, rahasia keberkahan bukan pada jumlah harta, tapi pada ketulusan hati. Dan sejak saat itu, setiap kali ia menyiapkan sepiring nasi uduk, ia selalu menyisipkan doa dalam hatinya. Ya Allah, jadikan setiap rezeki ini bermanfaat, bukan hanya untukku, tapi untuk semua yang membutuhkan. Kesuksesan yang diraih Bu Siti membawa angin segar dalam hidupnya, namun juga menimbulkan badai kecil yang tak pernah ia sangka. Seiring viralnya warung nasi uduknya, muncul bisik-bisik yang menusuk hati. Ada yang berkata ia mendapat pesugihan, ada pula yang menuduhnya sengaja mencari sensasi di media sosial. Ah, warung kecil kok bisa ramai mendadak? Pasti ada caranya. Begitu desas-desus yang beredar. Bu Siti mendengar semua itu, tapi ia memilih diam. Dalam hatinya ia berkata, kalau aku sibuk meladeni kata orang, aku akan lupa bersyukur. Namun, bukan berarti kabar miring itu tak membuat dadanya sesak. Kadang ia menangis diam-diam di malam hari, berdoa agar hatinya tetap kuat. Di tengah gosip yang semakin menyebar, datang ujian yang lebih berat. Suatu siang, ketika warung sedang ramai, seorang wanita mendekat dengan wajah masam. Bu Siti, ini benar ya? Warung ibu jadi terkenal karena kasih makan anak yatim? Hah, jadi ibu pamer kebaikan, ya? Ucapnya dengan nada sinis. Suasana warung mendadak hening. Semua mata tertuju pada mereka. Bu Siti menatap wanita itu dengan senyum tenang, meski hatinya bergetar. Maaf, Bu. Saya tidak pernah pamer. Saya hanya ingin membantu mereka yang butuh, jawabnya lembut. Tapi wanita itu mendengus, lalu pergi sambil menggumamkan kata-kata yang membuat hati Bu Siti perih. Dasar cari nama. Malam itu, Bu Siti duduk di ruang tamu rumahnya, menatap kosong ke arah dinding. Ia merasa lelah, bukan karena pekerjaannya, tapi karena fitnah yang menampar harga dirinya. Ya Allah, bisiknya lirih, aku hanya ingin mencari rezeki halal dan berbagi. Mengapa harus ada yang membenciku? Air matanya menetes, jatuh ke sajadah yang sudah basah oleh doa-doa sebelumnya. Namun, dalam tangisnya, ia mendengar bisikan hatinya sendiri. Kebaikan selalu punya ujian. Jika engkau ikhlas, engkau akan menang. Kata-kata itu menenangkan jiwanya. Ia pun bangkit, mengambil wudhu, lalu bersujud lama, menyerahkan semua keluh pada Tuhannya. Hari berikutnya, ujian itu belum usai. Seorang pria yang mengaku pemilik lahan mendatangi warung Bu Siti. Ibu harus keluar dari sini. Sewa naik 2 kali lipat kalau mau bertahan, ucapnya dingin. Bu Siti tertegun, tubuhnya terasa lemas. Harga sewa baru yang diminta itu tidak masuk akal. Ia tahu, pria itu sengaja memanfaatkan keberhasilannya. Pelanggan yang mendengar percakapan itu mulai berbisik-bisik, beberapa bahkan marah. Namun, Bu Siti tetap tenang. Ia tersenyum dan berkata, "Baik, Pak. Saya akan pikirkan." Pria itu pergi dengan langkah angkuh, meninggalkan Bu Siti yang kini menatap warungnya dengan mata basah. Apakah semua ini akan berakhir begitu saja? Di tengah kebingungan itu, sebuah pesan masuk ke ponselnya. Pengirimnya adalah pria dermawan yang dulu memesan 50 bungkus nasi uduk. Bu Siti, saya dengar masalah ibu.
Kalau ibu mau, saya siap bantu. Bukan pinjaman, tapi hadiah. Saya hanya ingin ibu terus berbuat baik. Bu Siti membaca pesan itu berkali-kali, dadanya bergetar hebat. Air mata haru kembali tumpah. Ia membalas dengan sopan, "Terima kasih banyak, Pak. Tapi saya tidak mau merepotkan. Saya akan coba cari jalan sendiri." Ia menolak dengan halus, meski hatinya tahu tawaran itu tulus. Ia percaya, jika ini memang rezekinya, Allah akan tunjukkan jalan terbaik. Hari berganti, dan jalan itu akhirnya terbuka. Seorang pelanggan setia yang selama ini diam-diam mengamati kebaikan Bu Siti datang membawa kabar mengejutkan. "Bu, saya punya lahan di dekat masjid besar. Kalau ibu mau, pakai saja gratis. Saya suka melihat ibu berbagi dengan anak yatim," ucapnya sambil tersenyum. Bu Siti terdiam, tubuhnya gemetar, lalu menangis sejadi-jadinya di hadapan pelanggan itu. "Ya Allah, Engkau tak pernah meninggalkanku," gumamnya sambil menutup wajah dengan kedua tangan. Tawaran itu ia terima dengan penuh rasa syukur. Dalam hitungan minggu, warung Bu Siti pindah ke lokasi baru yang lebih strategis, lebih luas, dan lebih nyaman untuk semua orang. Pindah ke tempat baru ternyata membawa berkah berlipat ganda. Warungnya kini bukan sekadar tempat makan, tapi juga menjadi pusat berbagi. Setiap Jumat, ratusan anak yatim datang dan selalu pulang dengan perut kenyang serta hati gembira. Banyak orang ikut membantu, bahkan beberapa perusahaan besar menyumbang bahan makanan setiap minggu. Warung sederhana itu berubah menjadi simbol kebaikan. Tempat orang belajar bahwa memberi tidak akan membuat miskin, justru mendatangkan rezeki yang tak disangka. Bu Siti memandang semua ini dengan hati bergetar, menyadari betapa besarnya kekuatan sebuah niat ikhlas. Namun, Bu Siti tidak pernah melupakan akar dari semua ini. Ia tetap sederhana, tetap rendah hati, dan tetap memulai harinya dengan doa. "Ya Allah," bisiknya setiap subuh, "jika Engkau menambah rezekiku, tambahkan juga keikhlasanku. Jangan biarkan aku sombong." Doa itu menjadi tameng dari keserakahan, pengingat bahwa semua yang ia miliki hanyalah titipan. Di hadapan Tuhan, ia hanyalah seorang perempuan yang dulu hampir menyerah, namun kini berdiri tegak karena satu hal, keyakinan bahwa sedekah kecil mampu mengubah takdir. Malam itu, setelah semua kesibukan mereda, Bu Siti duduk di bangku panjang warung barunya. Lampu-lampu menerangi ruangan yang penuh tawa anak-anak yatim yang baru saja pulang. Ia menatap ke langit yang bertabur bintang dan berkata lirih, "Engkau Maha Pengasih, ya Allah. Engkau balas satu piring nasi dengan lautan berkah." Air mata kembali jatuh. Namun kali ini bukan karena sedih, melainkan karena rasa syukur yang meluap-luap. Ia tahu, perjalanan ini belum berakhir, tapi satu hal sudah pasti. Ia akan terus memberi, karena di sanalah kunci kebahagiaan sejati. Hari-hari berlalu, dan warung Bu Siti kini menjelma menjadi simbol kebaikan di kampung, bahkan dikenal hingga luar kota. Orang-orang datang bukan hanya untuk menikmati nasi uduk, tetapi juga untuk merasakan atmosfer keberkahan yang seakan menyelimuti tempat itu. Ada yang berkata, warung ini bukan sekadar tempat makan, tapi tempat doa yang hidup. Bu Siti hanya tersenyum setiap kali mendengar kalimat itu. Dalam hatinya, ia tahu semua ini berawal dari satu keputusan kecil. Sebuah langkah ikhlas memberi makan 3 anak yatim yang datang dengan wajah basah oleh hujan. Langkah kecil itu berubah menjadi gerbang rezeki yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Setiap kali duduk di sudut warung, Bu Siti kerap termenung, mengingat masa-masa kelam ketika ia hampir menutup warung karena sepi pelanggan. Ia mengingat malam-malam ketika ia menangis di sajadah, meminta Allah membuka pintu rezeki. Dan kini, semua doa itu terjawab dengan cara yang tak pernah ia duga, melalui tangan anak-anak yatim yang datang dengan lapar. "Ya Allah, betapa Engkau Maha mendengar," bisiknya pelan sambil menahan air mata syukur. Dari hari itu, ia berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak pernah berhenti berbagi. Baginya, memberi bukan lagi pilihan, tapi kewajiban yang melekat pada setiap hembusan napasnya. Berkah yang datang bukan hanya dalam bentuk harta. Bu Siti kini merasakan ketenangan yang tak ternilai. Hatinya damai, rumahnya penuh tawa, anak-anaknya tumbuh bahagia tanpa rasa takut akan masa depan. Setiap Jumat, warungnya dipenuhi anak-anak yatim yang datang dengan wajah ceria. Mereka makan dengan lahap, lalu mendoakan Bu Siti dengan kata-kata yang selalu membuat hatinya bergetar, "Semoga Allah lipat gandakan rezeki ibu."
Doa-doa itu bagaikan angin yang terus mendorong perahunya berlayar menuju lautan berkah yang tak bertepi. Bu Siti yakin, selama ia ikhlas, doa anak-anak ini akan selalu mengetuk pintu langit untuknya. Tak hanya itu, warung Bu Siti menjadi inspirasi bagi banyak orang. Tetangga yang dulu mencibir kini ikut menebar kebaikan. Beberapa membuka program sedekah, ada yang menyumbang bahan makanan, bahkan ada yang meniru ide Jumat berkah di warung masing-masing. Saya belajar dari Bu Siti, kalau memberi itu tidak membuat kita rugi, kata salah seorang tetangga dengan mata berkaca-kaca. Mendengar itu, Bu Siti hanya tersenyum dan berkata, bukan karena saya hebat, tapi karena Allah Maha Baik. Kalimat sederhana itu menegaskan bahwa semua ini bukan tentang dirinya, melainkan tentang kuasa Tuhan yang bekerja melalui hati yang ikhlas. Puncak dari semua keajaiban ini terjadi ketika sebuah stasiun televisi besar datang meliput kisahnya. Mereka menyiarkan cerita Bu Siti ke seluruh negeri, mengangkatnya sebagai sosok inspiratif. Dalam wawancara, Bu Siti hanya berkata satu hal yang membuat banyak orang menangis. Saya hanya ingin memberi makan anak yatim karena saya tahu rasanya lapar. Saya tidak punya apa-apa, tapi saya punya hati. Dan ketika saya memberi, Allah memberi saya 1000 kali lipat. Ucapannya menjadi viral, membuat banyak orang tergerak untuk berbagi kepada yang membutuhkan. Dari situ, Bu Siti semakin yakin bahwa kebaikan sekecil apapun jika dilakukan dengan ikhlas akan memancarkan cahaya yang tak pernah padam. Malam itu, setelah semua keramaian reda, Bu Siti duduk sendirian di teras warungnya yang kini berdiri megah namun tetap sederhana. Angin malam bertiup lembut, membawa aroma nasi uduk yang masih tertinggal di udara. Ia menatap langit yang bertabur bintang, lalu menutup mata sambil berdoa panjang. Ya Allah, aku tak akan berhenti bersyukur. Jadikan aku hamba MU yang selalu mengingat bahwa semua ini datang dari MU. Air mata jatuh membasahi pipi, bercampur dengan senyum tulus yang merekah di wajahnya. Ia sadar, perjalanan ini bukan tentang uang atau ketenaran, tapi tentang bagaimana Tuhan menunjukkan bahwa satu piring nasi bisa menjadi jembatan menuju lautan berkah. Sejak hari itu, Bu Siti memegang erat satu prinsip. Rezeki yang diberkahi adalah rezeki yang mengalir bukan hanya ke kantong, tapi juga ke hati dan kepada orang lain. Ia hidup dalam lingkaran kebaikan yang ia ciptakan sendiri, lingkaran yang terus membesar, mengajak siapa saja untuk masuk. Dan di balik semua itu, ia selalu percaya satu hal, jika kita memberi dengan ikhlas, Tuhan akan memberi tanpa batas. Sebuah pelajaran hidup yang ia temukan bukan dari buku, bukan dari seminar, tapi dari sebuah momen sederhana ketika ia memilih untuk memberi makan anak yatim di tengah kekurangan. Kini, warung Bu Siti bukan hanya tempat makan, tapi juga rumah doa dan harapan. Di setiap sudutnya, terukir cerita tentang perjuangan, kesabaran, dan keajaiban yang lahir dari hati yang tulus. Orang-orang datang bukan hanya untuk membeli nasi uduk, tapi juga untuk merasakan keberkahan yang terpancar dari setiap piring yang disajikan. Bu Siti tahu, selama ia terus menjaga niatnya, berkah ini tak akan pernah habis. Ia menatap masa depan dengan keyakinan penuh, lalu tersenyum, mengucapkan satu kalimat yang menjadi mantra hidupnya. Memberi tidak akan membuat kita miskin, justru membuat kita kaya dalam cara yang tak terduga. Dan begitulah, sebuah kisah sederhana tentang warung nasi uduk yang hampir tutup kini menjadi legenda tentang kekuatan sedekah. Kisah yang mengajarkan bahwa dalam setiap kebaikan, tersimpan keajaiban yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang ikhlas. Sebuah kisah yang lahir dari doa, dari air mata, dan dari sebutir harapan yang tak pernah mati. Bu Siti adalah bukti bahwa Tuhan tak pernah tidur, dan bahwa satu langkah kecil menuju kebaikan dapat mengubah jalan hidup selamanya. Dari sebuah warung kecil yang hampir tutup, lahirlah kisah tentang keajaiban yang tak terbayangkan. Hanya karena satu tindakan sederhana, memberi makan 3 anak yatim tanpa pamrih, Bu Siti dipeluk oleh berkah yang mengalir tanpa henti. Dari sepi menjadi ramai, dari keterpurukan menjadi kemuliaan, semua berawal dari keikhlasan yang mengetuk pintu langit. Ia belajar bahwa memberi tidak akan membuat miskin, justru menjadi jalan untuk meraih rezeki berlipat dan ketenangan jiwa. Kini, warungnya bukan sekadar tempat makan, tapi rumah doa yang memancarkan cahaya kebaikan. Kisah ini membuktikan satu hal, ketika hati tulus memberi, Tuhan akan memberi tanpa batas.